Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum sudut dan hukum kekekalan energi untuk gerak rotasi. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut adalah momentum yang terjadi pada gerak rotasi. Jadi untuk yang gerak rotasi disebutnya adalah momentum sudut. Jika pada gerak translasi itu disebutnya adalah momentum linier. Untuk rumus momentum sudut sendiri adalah L sama dengan I kali omega, di mana L sama dengan momentum sudut dan I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Atau bisa juga kita menggunakan rumus L sama dengan M kali R kali V, di mana M ini adalah massa, R ini adalah jarak atau jari-jari, V ini adalah kecepatan benda. Oke, selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Di sini, hukum kekekalan momentum sudut artinya adalah di mana momentum sudut sebelum akan sama dengan momentum sudut sesudah. Bisa dilihat di soalnya, di rumusnya seperti ini. Oke, selanjutnya. Penerapan hukum kekekalan momentum sudut. Contohnya bisa dari kita lihat Lompat Indah, penari balet. Nah, contoh soalnya. Seorang penari balet berputar dengan tangan terentang sepanjang 150 cm dan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Lalu penari melipat tangannya menjadi 75 cm sepanjang siku. Berapa kecepatan sudut akhir? Oke, pertama di sini yang diketahui adalah R-nya. R1 sama dengan 150 cm. Tahu kalau dijadikan senti yaitu kalau dijadikan meter yaitu 1,5 meter. Kemudian selanjutnya. Nah, jadi tangannya ini merupakan R-nya. Kemudian kecepatan sudut atau omega. Omega satunya adalah 10 radian per sekon. Selanjutnya R2. Jadi saat keadaan si penari melipat tangannya yaitu 75 cm. Tahu kalau kita jadikan meter yaitu 0,75 meter. Yang ditanya adalah berapa kecepatan sudut akhir atau omega kedua. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus momentum sudut, yaitu di mana I1W1 sama dengan I2 omega 2. Jadi yang yang sebelum sama dengan sesudah. Boleh pakai I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. Boleh juga pakai I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Nah, di sini kita lihat omeganya sudah ada. Dan omega 2-nya yang ditanya. I-nya di sini belum ada, tapi kita bisa mencari I. Dari mana? Kita bisa mencari I dari R yang diketahui ini, R-nya. Nah, kita tahu bahwa rumus I itu kan berbeda-beda. Namun untuk kasus yang seperti ini kita memakai rumus MR kuadrat. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk I keadaan 1. Untuk I keadaan 1 adalah massa dikalikan R kuadrat. Nah, karena di sini adalah orang yang sama yang kita ukur. Berarti kan walaupun massanya tidak diketahui, tetap aja kita anggap tahu bahwa massanya adalah misalnya untuk saja massa. R-nya adalah tadi R1 itu adalah 1,5. Oke. 1,5 dikuadratkan, maka menjadi 2,25 kali M. Nah, M di sini massa ya, bukan meter. Oke, kemudian selanjutnya adalah I2-nya adalah M kali R2 kuadrat. Massanya kita anggap massa saja,
karena orangnya kan hanya satu, yaitu kemudian R-nya adalah 0,75 kuadrat. Maka 0,5625 dikali M. Nah, M-nya ini adalah massa. Kemudian yang selanjutnya setelah kita dapat I-nya, maka bisa kita cari. Nah, seperti ini. I omega 1 sama dengan I2 omega 2. I1-nya adalah 2,25 M massanya. Kemudian omega 1. Omega 1-nya adalah tadi berapa? 10 ya. 10. I2-nya adalah 0,5625 dikali M dikali omega 2 yang ditanyakan. Karena masanya dianggap sama, berarti kita coret masanya. Berarti tinggal 2,25 kali 10 sama dengan 0,5625 kali omega 2. Maka di sini menjadi 22,5 sama dengan 0,5625 omega 2. Omega 2 sama dengan 0,5625 dibagi 22,5. Omega 2 hasilnya adalah 40 radian per sekon. Oke, yang selanjutnya adalah hukum kekekalan energi rotasi. Untuk hukum kekekalan energi rotasi, nah, di sini kita harus tahu dulu energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak, baik secara translasi maupun rotasi. Oke, jadi tergantung bendanya. Bendanya bergerak secara translasi atau rotasi. Jika benda bergerak secara translasi, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Setengah mv kuadrat. M-nya adalah massa, V-nya adalah kecepatan. Nah, jika bendanya bergerak secara rotasi saja, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Setengah I kali omega kuadrat. I-nya adalah momen inersia, omega-nya adalah kecepatan sudut. Bagaimana kalau misalnya bendanya bergerak dua-duanya, jadi secara translasi dan rotasi? Contohnya adalah bola yang melaju pada lintasan, seperti ini. Jadi ada bola yang menggelinding. Nah, saat dia menggelinding, ini kita menggunakan rotasi. Tapi saat dia melintasi lintasan, ini menggunakan translasi. Maka ini bisa menggunakan gabungan, yaitu energi total, energi kinetik total. Yaitu gabungan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Berarti di sini rumusnya adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Oke, selanjutnya hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi pada dasarnya adalah di mana energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik kedua. Artinya, yang sebelum akan sama dengan sesudah. Nah, energi mekanik kalau dijabarkan seperti ini rumusnya. EP ditambah EK. Nah, EP ini adalah energi potensial. Oke, rumusnya adalah MGH. M-nya ini adalah massa, G-nya adalah percepatan gravitasi, H-nya adalah ketinggian. Nah, kemudian EK. EK di sini adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik rumusnya tadi ada dua, yaitu yang translasi dan rotasi. Setengah mv kuadrat dan setengah I omega kuadrat. Selanjutnya, nah untuk benda menggelinding, EK-nya ini pakai EK total. Nah, sehingga EK total maksudnya adalah EK translasi ditambah EK rotasi. Kalau kita jabarkan menggunakan hukum kekekalan energi, berarti kita jabarkan EP-nya adalah MGH1 ditambah EK-nya adalah energi total, berarti setengah MV1 kuadrat ditambah setengah I omega 1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat ditambah setengah I omega 2 kuadrat. Nah, perlu diketahui juga bahwa hubungan antara
Omega dengan kecepatan linear adalah omega sama dengan V per R. Jadi, kalau misalkan di soal tidak diketahui omeganya, kalian bisa menggunakan rumus ini, V per R. Nah, jadi ini bisa kalian buka lagi rumusnya. Berarti menjadi MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat ditambah setengah I, itu momen inersia. Nah, di sini V per R kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat plus setengah I V per R kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini besaran-besaran pada gerak translasi dan gerak rotasi. Kalian bisa menggunakan yang ini ya untuk perbandingan gerak translasi dan rotasi. Lihat di sini untuk kecepatan. Kalau untuk yang gerak translasi, V sama dengan S per T. Kalau untuk kecepatan sudut, omega sama dengan V per R. Kemudian energi kinetiknya bisa dilihat di sini. Rumusnya. Kemudian untuk yang momentumnya pun sama, berbeda di sini ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sebuah bola pejal menggelinding dalam suatu bidang datar dengan kelajuan pusat massa, berarti kelajuan pusat massa itu adalah V sama dengan 5 meter per sekon. Massanya adalah 2 kg. Kemudian yang ditanya adalah energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi, dan energi kinetik total. Oke. Yang pertama kita jawab energi kinetik translasi. Translasi rumusnya adalah setengah MV kuadrat. Berarti di sini setengah kali massanya adalah 2 kali V-nya adalah 5 kuadrat. Sama dengan coret 5 kuadrat adalah 25 Joule. Oke. Selanjutnya adalah energi kinetik rotasi. Rumusnya adalah setengah momen inersia dikali omega kuadrat. Sama dengan setengah momen inersianya adalah kan bola pejal. Berarti pakai 2 per 5. MR kuadrat kali. Nah, omeganya di sini kan belum ada. Berarti kita bisa menggunakan rumus V per R. Dikuadratkan berarti semuanya dikuadrat. V kuadrat R kuadrat. Berarti sama dengan di sini ada yang bisa dicoret ya. R kuadratnya kan sama. Berarti tinggal setengah kali 2 per 5. M-nya adalah 2 kali V-nya. V-nya adalah 5. Nah, kemudian kita tinggal coret berarti jadi 2 per 5 dikali 25. Sama dengan dicoret 5, 2 kali 5, 10. 10 Joule. Kemudian selanjutnya yang ditanya adalah energi kinetik total. Energi kinetik total adalah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Berarti 25 ditambah 10, maka hasilnya adalah 35 Joule. Oke, selanjutnya untuk benda yang berada di bidang miring dengan ketinggian tertentu. Oke, di sini massanya diketahui adalah 2 kg. Kemudian jari-jarinya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian yang diketahui di sini di awal adalah H-nya. H-nya itu adalah puncaknya dari puncak ke bawah, yaitu 3,5. Berarti H awalnya, karena dia posisi awalnya di sini ya. Awalnya 3,5 meter. Nah, kemudian di sini awalnya ditahan. Awalnya ditahan berarti dalam keadaan diam. Kalau diam berarti V1-nya itu adalah 0 meter per sekon. Kemudian yang ditanya adalah berapa kecepatan bola ketika sampai di bawah. Ingat, saat bola sampai di bawah berarti dia tepat berada di dasar tanah. Saat dia di dasar tanah, H2-nya itu berarti adalah 0 meter. Karena keadaan keduanya dia di dasar. Keadaan keduanya ya, maka H2-nya adalah 0. Nah, sekarang yang ditanya adalah kecepatannya saat di dasar, berarti V2-nya berapa? Nah, yang perlu kalian ketahui untuk soal
yang berhubungan dengan ketinggian dan kecepatan, maka kalian bisa menggunakan hukum kekekalan energi. Nah, sehingga di sini kita bisa menggunakan rumus EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Oke, EP1-nya adalah MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat ditambah setengah I omega 1 kuadrat sama dengan MGH1 ditambah setengah, H2 ya. H2 tambah MV2 kuadrat ditambah setengah I omega 2 kuadrat. Oke, selanjutnya M-nya adalah 2, G-nya 10, H1-nya ada 3,5 ditambah setengah kali 2 kali 0 karena V1-nya 0 plus setengah kali 2/5 MR kuadrat karena kejal dikali V kuadrat per R kuadrat karena omega-nya tidak ada ya. Nah, sama dengan 2 kali 10 kali H2-nya adalah 0 plus setengah kali 2 kali V2 yang ditanyakan kuadrat ditambah setengah kali 2/5 MR kuadrat kali V2 kuadrat per R kuadrat. Nah, berarti ini dikalikan berarti 70 plus ini 0 ya. 0 kemudian di sini. Ini kan 0 ya. V1 itu kan 0. Berarti 0 dikalikan 0 berarti tambah 0 sama dengan 0 dikalikan ini kan 0 sama dengan 2 kali 10 ini 0 plus yang ini kita sederhanakan jadi V2 kuadrat plus yang ini jadi berapa? 2 ini coret jadi 1/5 kali 2 kali M-nya kan 2 kan. Terus ini coret R-nya. Jadi menyisakan V2 kuadrat. Nah, seperti ini. Berarti 70 sama dengan V2 kuadrat ditambah 2/5 V kuadrat. Berarti di sini 70 sama dengan, nah ini kan sama variabelnya sama ya. V2 kuadrat bisa dijumlahkan. Di sini dianggapnya 1. 1 ditambah 2/5 yaitu 7/5 V kuadrat. Nah, V2 kuadrat. Maka sini V2 kuadrat sama dengan 70 dibagi 7/5. V2 kuadrat sama dengan 70 dikali 5/7. Coret berarti 10 kali 5. V2 kuadrat sama dengan 50. Maka V2 sama dengan akar 50. Akar 50 itu berapa? Akar 50 itu adalah, akar 50 itu V2 sama dengan 5 akar 2. Nah, berarti jawabannya adalah 5 akar 2 meter per sekon. Oke, cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.